Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah membaca. Yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman X3B. Baik, pada video presentasi kali ini saya akan membahas mengenai metode CIRC atau kepanjangan dari Cooperative Integrated Reading and Composition. Nah, dalam pembelajaran membaca dalam pembelajaran yang menggunakan aktivitas membaca, itu tentu saja perlu digunakannya suatu metode untuk meningkatkan minat atau daya baca peserta didik. Nah, salah satunya yang akan saya sampaikan pada video ini yaitu metode CIRC. Jadi, metode CIRC adalah salah satu model pembelajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis, di mana peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dalam membaca, menulis, memahami kosakata, dan seni berbahasa. Nah, jadi dalam metode CIRC ini seperti namanya ya, jadi nanti dibentuk kelompok dan dipandu oleh gurunya juga. Lalu, tujuan dari metode CIRC ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan sekaligus membina kemampuan menulis reproduksi atas bahan bacaan yang dibacanya. Nah, untuk mencapai tujuan ini, kita akan mengetahui setelah kita membahas bagian tahapannya. Nah, lalu rasional yang pertama itu 3 unsur penting. Jadi terdapat 3 unsur penting pada metode CIRC ini. Kalau tidak ada 3 unsur ini, metode ini tidak dapat berjalan ya. Jadi harus banget wajib ada yang 3 ini. Nah, yang pertama kegiatan-kegiatan dasar terkait ya, seperti membaca. Ini sudah pasti dong. Namanya juga pembelajaran membaca ya. Terus pembinaan itu atau panduan dari gurunya. Nah, lalu yang kedua ada pengajaran langsung, pelajaran memahami bacaan. Ini yang saya sampaikan tadi itu dipandu oleh seorang guru. Lalu yang ketiga seni berbahasa menulis terpadu. Nah, nanti apabila ditemukan kosakata baru atau kosakata yang sebelumnya oleh peserta didik kita belum pernah ditemui, nah itu harus dijelaskan. Nah, setelah 3 unsur penting tadi, ini ada 3 unsur utama untuk menjalankan metode CIRC ini. Nah, yang pertama, ini kelompok pembaca. Nah, jadi pada kelompok pembaca ini, kita sebagai guru harus membagi tiap kelompoknya tuh anggotanya heterogen antara kemampuan yang membacanya bagus dan yang kurang. Nah, misal satu kelompoknya itu ada 4 orang. Nah, jadi 2 orang yang membacanya bagus, yang 2-nya lagi kemampuan membacanya kurang. Nah, kita pertama-tama harus membentuk kelompok pembaca dulu. Nah, yang kedua itu kelompok membaca. Nah, tadi kan di kelompok pembaca kita sudah tetapkan ya anggotanya itu terdiri dari 4 orang, 2 orang dengan kemampuan membaca yang bagus, dan 2 orang dengan kemampuan membaca yang kurang. Nah, jadi di sini kan dua-dua ya. Ini dibuat saling berpasangan dan untuk nanti membaca cerpen yang kita bagikan kepada peserta didik. Jadi satu yang kemampuan membaca yang bagus dengan yang kurang bagus gitu. Dan yang 2 orangnya lagi pun begitu. Lalu aktivitas membaca kembali. Nah, di sini untuk aktivitas membaca kembali bisa menggunakan cerpen atau novel. Tapi saran saya lebih baik menggunakan cerpen ya, karena bisa ditamatkan dalam satu pembelajaran atau satu pertemuan saat itu juga.
Nah, jadi pada aktivitas membaca ini, kita sebagai guru tuh bisa menjelaskan kosakata baru, terus meninjau ulang kosakata lama, terus membahas cerita yang telah dibaca oleh siswa dan lain sebagainya. Intinya nanti di sini banyak diskusinya lah ya. Nah, setelah rasional dengan tiga unsur penting, tiga unsur utama, nah, kali ini kita masuk kepada tahapan metode CIRC. Nah, pada tahapan prabaca di sini guru memperkenalkan cerita yang akan anak baca. Jadi kita harus menceritakan dulu ini cerpennya tentang apa, alurnya bagaimana, atau lebih tepatnya sinopsis atau cerita sekilasnya. Sebagai gambaran aja, ini tuh cerita yang akan anak-anak baca tuh cerita apa dan tentang apa sih, seperti itu. Nah, setelah memperkenalkan cerita, tentu saja guru harus membagikan paket cerita. Kalau nggak membagikan paket cerita, ini anak mau baca apa gitu kan. Jadi paket ceritanya bisa berupa lembaran kertas yang berisi cerpen, bagiin ke anak-anak satu-satu gitu. Nah, setelah tadi tahap prabaca atau tahap sebelum membaca, nah sekarang tahap membacanya nih. Nah, yang pertama pada tahap membaca ada membaca berpasangan. Nah, tadi kan sudah pada kelompok pembaca sudah dibagikan 4 orang, 2 orang yang kemampuan membacanya bagus, 2 orang lagi yang kemampuan membacanya kurang bagus. Jadi itu dipasang-pasangin nih dari satu kelompok yang 4 orang tuh. Jadi dalam kelompok tuh ada 2 pasangan. Yang membacanya bagus berpasangan dengan membacanya yang kurang bagus. Gitu. Nah, tapi dalam membaca berpasangan ini, nanti nih cara membacanya tuh bergantian gitu. Boleh beberapa kalimat, boleh satu paragraf dulu. Nah, oleh karena itu, sebelum membagikan cerita, kita sebagai guru harusnya sudah tahu, sudah paham tentang dengan cerita tersebut dari strukturnya, bahkan paragraf-paragrafnya untuk dibagikan. Nah, misal di dalam kelas ada 3 kelompok dengan masing-masing per kelompoknya 4 anggota. Berarti ada 16 orang, 12 orang dengan 6 pasangan membaca. Nah, 6 pasangan membaca itu nanti membaca secara bergantian. Misal nih, dari kelompok 1, pasangan pertama membaca. Nah, anggota yang lain dari setiap kelompok itu membaca dalam hati sambil menyimak dan sambil memperhatikan ada bacaan yang salah atau salah baca dan sebagainya gitu. Tetapi dalam membaca ini nanti cerpennya jangan dulu dibaca tuntas sampai akhir ya. Karena ini nanti berpengaruhnya pada tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya yaitu menuliskan struktur cerita. Nah, jadi kita menginstruksikan kepada anak untuk menganalisis struktur cerpen yang kita bagikan tadi, seperti alurnya gimana, karakternya siapa saja, latarnya bagaimana, konflik, lalu pemecahan masalahnya bagaimana, dan lain-lain. Nah, jadi kan pada tahap membaca berpasangan tadi, pas kita menginstruksikan anak untuk membaca cerpennya kan tidak sampai tuntas ya. Nah, di tahap ini, di tahap menuliskan struktur cerita, nanti kita menginstruksikan juga kepada anak untuk menebak. Istilahnya untuk menebak. Nah, jadi kelanjutan ceritanya tuh bagaimana sih, apa yang akan terjadi dalam cerita pada cerpen tersebut yang sedang dikaji pada pembelajaran saat itu. Nah, lalu berikutnya membaca nyaring. Nah, membaca nyaring ini apabila ada suatu kata yang sulit diucapkan oleh peserta didik kita, nah kita suruh anak tersebut untuk membacakannya dengan keras. Ini beneran.
meskipun dia terpatah-patah gitu karena susah menyebutnya, tetap dibacakan dengan keras. Ya gak apa-apa pada ketawa biar gak terlalu tegang lah, lumayan ada hiburan gitu kan. Nah, jadi pada saat membaca nyaring itu kan nanti disebutkan dengan keras kata yang sulit untuk diejah. Nah, nanti itu tuh untuk dilatih supaya kata tersebut bisa diucapkan dengan lancar. Nah, caranya bisa menyebutnya bersama-sama dengan salah satu temannya yang dapat membaca kata tersebut dengan lancar. Jadi yang membacanya kurang lancar, membaca menyaring atau menyebutkannya berdua dengan yang membacanya lancar. Nanti jadi terbawa, terlatih menyebutkan kata tersebut dengan lebih baik lagi. Nah, lalu ada makna kata. Apabila dalam cerpen yang dikaji itu ada suatu kata yang tidak umum gitu ya, yang belum pernah didengar atau diketahui sebelumnya oleh peserta didik. Nah, ini harus dicatat. Nanti oleh guru bisa jelaskan. Nah, itu sebagaimana pada unsur utama tadi ya, yaitu di aktivitas membaca kembali. Nah, lalu selanjutnya tahapan pasca baca atau tahapan setelah membaca. Nah, yang pertama itu menceritakan kembali. Nah, jadi tadi setiap kelompok yang berisinya 4 orang boleh kita instruksikan untuk membuat sinopsis daripada cerita tersebut yang dikaji pada pembelajaran hari itu. Lalu yang selanjutnya pemeriksaan oleh pasangan. Nah, jadi sinopsis yang dibuat ini dicek oleh pasangan nih. Ini benar gak yang dicantumkan di sinopsis tersebut juga diceritakan pada cerpen tadi. Nah, itu nanti saling koreksi antar temannya. Nah, tahap yang terakhir yaitu tes. Nah, ini penting banget, harus ada tes. Ini tes, pada tahap tes ini untuk menguji atau untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan metode membaca ini gitu, metode search ini. Nah, jadi pada tahapan ini siswa itu dites tentang pemahaman isi cerpen yang dikaji tadi. Terus menuliskan kalimat, menuliskan kata-kata atau daftar kosakata yang sulit, baik sulit untuk dibacakan maupun sulit untuk dipahami. Nah, nanti kan tadi pada membaca nyaring itu ada kata yang sulit diucap ya. Terus solusinya yaitu dengan membaca atau mengucapkan kembali bersama anak yang dapat menyebutnya dengan lancar. Nah, pada tahap tes ini, kata yang sulit diucapkan itu kembali dibaca nyaring, kembali diucap dengan keras, tapi tanpa dibantu oleh teman. Itu bisa lancar atau tidak mengucapnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah tahap-tahapan ini sudah jelas ya. Jadi tujuan metode CIRC ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan sekaligus membina kemampuan menulis reproduksi atas bahan bacaan yang dibacanya. Jadi setelah membaca mendapat kosakata baru dan dapat menyebutkan dengan lancar kosakata yang sebelumnya sulit untuk diucapkan. Oke, demikian yang harus saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.